Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sudah memasuki minggu pekerjaan yang baru lagi hari ini, Senin 19 Mei 2025. Saya berharap kita semua masih semangat dalam mengirim Tuhan, semangat dalam menjalani hari-hari kita. Dan sebelum kita beristirahat sepanjang malam, ada baiknya kita mengisi hati kita dengan renungan firman Tuhan. Izinkan saya kembali menyampaikan renungan malam dengan tema masih sama di sepanjang bulan Mei ini, yaitu mengenai hidup dalam ketaatan. Hari ini kita belajar dengan judul Taat dan Mengasihi. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 23 yang menjadi ayat hafalan kita, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini adalah salah satu perkataan Yesus yang dia sampaikan kepada para murid-muridnya satu malam sebelum ia diserahkan untuk disalibkan. Yesus memberikan banyak sekali kebenaran yang bisa kita belajar, dan salah satu yang Yesus berikan adalah ia menjanjikan penghibur. Nah, dalam Yesus menjanjikan penghibur atau datangnya Roh Kudus ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa bila kita mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa dan Yesus, kita harus benar-benar hidup, melakukan, dan menuruti perintah Tuhan Yesus. Kalau kita mundur ke dalam ayat 21, Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Jadi saudara, pernyataan diri Tuhan di dalam hidup kita itu sangat ditentukan dengan kita hidup dalam ketaatan atau tidak. Saat kita hidup dalam ketaatan, kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti siapa yang kita sembah. Lalu apa respon kita dalam penyembahan kita itu? Dan respon kita itu tentunya diberikan dan dinyatakan saat kita hidup dalam mentaati Tuhan. Jadi tidak ada gunanya kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kalau kita hidup jauh dari ketaatan kepada Tuhan, maka kita sesungguhnya bukan orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi orang-orang yang membenci Tuhan. Lalu kalau kita mundur lagi di ayat 15, masih dalam pasal yang sama, pasal 14, di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukti seseorang itu mengasihi Tuhan bukan karena dia melayani, bukan karena dia jago bermain musik misalnya, atau jago berkhotbah, atau jago untuk melakukan berbagai macam hal di dalam karunia-karunia rohani. Tidak. Ada banyak orang yang memang penuh dengan bakat dan talenta seperti itu, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Itu hanya mereka lakukan untuk performance saja. Tapi begitu mereka keluar dari gereja, setelah mereka melayani, hidup mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mengasihi dengan cara menuruti segala perintah Tuhan. Di mana kita bisa dapat perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab tentunya. Saudara, yang menulis ini adalah Yohanes, dan Yohanes itu sering sekali menggunakan wacana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, lalu dikoneksikan dengan mentaati Tuhan. Di dalam suratnya yang 1 Yohanes 5 ayat 3 ini juga ditulis oleh orang yang sama. Yohanes berkata, sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi, hal yang sama diulang. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan itu ringan. Kenapa? Karena kita sudah lahir dari Allah. Ada benih Allah yang ada di dalam kita, sehingga kita mampu mengalahkan dunia dengan iman kita. Kemenangan kita didapat saat kita belajar menuruti perintah-perintah Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Kita tidak merasa perintah itu berat karena kita memiliki benih ketaatan di hati kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, sehingga apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar lip service atau yang nampak keluar, tetapi justru yang tidak nampak, yang orang tidak lihat, yaitu ketaatan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.